kembali bersama kami di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya langsung ke Pak Antoni Budiawan ya. Tadi menyoroti soal wakaf ini. Orang menjadi kok seperti apa ya, pemerintah ini terus mencari memungut dana dari masyarakat justru, baik itu mulai pajak atau sumbangan seperti ini. Iya, ini menyedihkan ya. Kalau kita lihat bahwa gerakan nasional ini sampai presiden dan wakil presiden yang harus mensosialisasikan gitu. Jadi kan ini terkesan bahwa wakaf uang ini kan untuk negara. Terkesannya kan begitu kan. Jadi bahwa ini wakaf uang negara mau diserahkan ke negara. Untuk masyarakat, untuk mengentas kemiskinan, mengatasi dampak pandemi. Ya, ke negara untuk pembiayaan infrastruktur, kan ceritanya begitu kan? Untuk pembiayaan infrastruktur gitu kan? Jadi seolah-olah bahwa wakaf uang ini mau dikelola atau diapakanlah oleh negara untuk pembiayaan infrastruktur, katanya bisa sampai 400 miliar lebih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bahwa negara itu, ini wakaf uang ini mau dianggap sebagai apa? Sebagai pendapatan negara, ya pendapatan negara itu cuma ada 3 di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Bahwa ini jelas bukan penerimaan pajak. Apakah termasuk penerimaan bukan pajak? Harusnya juga tidak. Karena penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak itu harus ditetapkan oleh undang-undang dan sifatnya adalah wajib. Dan kalau kita tahu wakaf uang ini kan cuma imbauan, ya, bahwa Anda mencoba mewakafkan uang, kemudian mau dipakai. Apakah ini hibah? Nah, hibah pun negara tidak boleh menerima hibah dari masyarakat, karena ada di dalam keuangan negara itu bahwa hibah itu boleh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara pemerintah pusat dengan lembaga asing, antara pemerintah dengan perusahaan negara atau perusahaan daerah. Cuman itu saja, dan itu harus ditetapkan dengan DPR. Jadi bahwa kalau ketiga-tiganya ini bukan, jadi untuk apa sekarang negara bagaimana caranya untuk membiayai infrastruktur? Jadi maksudnya ini tidak berdasar hukum begitu ya, Pak Antoni? Satu adalah kalau memang anggapannya bahwa ini untuk negara, berarti ya tidak berdasarkan hukum. Negara tidak bisa terima, ini bukan berdasarkan hukum lagi, ini melanggar hukum gitu. Negara itu tidak bisa menerima wakaf uang ini karena tidak di dalam definisi yang tadi. Gitu. Di luar dari itu, kalau negara bisa menerima sumbangan dari masyarakat, ini negara akan kacau. Bahwa sumbangan ini bisa dalam bentuk apa? Pajak atau bukan pajak, kan gitu. Kalau seandainya negara bilang dengan atas dasar bahwa ini harus sumbangan ke negara, nah itu kan bisa ada pressure gitu. Itu tidak boleh, makanya pungutan terhadap negara itu adalah sangat clear berdasarkan undang-undang, ditetapkan dengan undang-undang. Di luar dari undang-undang itu tidak boleh negara menerima pajak. Nah, ini yang menyedihkan adalah kalau nggak salah Menteri Agama, Kementerian Agama itu sudah menarik 4,13 miliar per 21 Januari. Itu menurut berita di Republika. Terus tadi Mbak Rahma mengatakan bahwa Sandiaga Uno, Menteri Menpar Kreatif, itu juga sudah mencoba untuk menarik ya, untuk menghimpun dana wakaf uang ini. Ini atas dasar apa? Kan nggak bisa gitu kementerian meminta atau menghimpun dana wakaf ini, tidak bisa karena tidak ada peraturan. Kalau dia atas nama pemerintah maka tidak boleh ada undang-undang keuangan negara. Jadi ini yang sangat simpang siur sekali. Kalau ini tidak ada urusannya dengan pemerintah, ya berarti diserahkan kepada ormas ya, atau apapun itu berarti diserahkan. Itu yang sudah terjadi. Tadi Prof. Ashurmardi sudah menjelaskan bahwa selama ini sudah terjadi semuanya gitu. Jadi ini semacam ini ya Pak Antoni, semacam dana non budgeter gitu. Nah, kalau itu tidak
tidak boleh. Di dalam itu sudah tidak ada lagi dana non budgeter itu. Makanya saya katakan bahwa cuma ada 3 tadi definisi dari penerimaan negara. Di luar dari itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Tapi sebelumnya memang sudah kerap disuarakan ya agar misalnya dana haji digunakan dulu untuk biaya dana abadi umat atau apa gitu digunakan. Itu utang. Itu kan dia masuknya ke pinjaman. Ya, dana haji mungkin dibuat membeli surat utang negara. Nah, itu kan beda. Jadi sekarang apakah wakaf ini juga untuk membeli surat utang negara? Dan surat utang negara itu kan sudah ada. Yang sekarang kan negara pun mengeluarkan SBSN, surat berharga syariah negara, sukuk negara. Itu sudah ada gitu. Jadi untuk apa lagi bahwa ini kan uangnya ada gitu. Jadi artinya di bank syariah ada uang yang untuk dibelikan kepada SBSN, surat berharga syariah negara gitu. Jadi secara total ini tidak ada pengaruh apa-apa terhadap ekonomi karena uang wakaf uang ini yang direncanakan mau diambil itu kan sebenarnya sudah ada di dalam sistem perbankan, bukan yang di bawah bantal, ya kan? Jadi sudah ada, ya Mbak Rahma misalkan mau mewakafkan uang, misalkan terpanggil, kan uangnya diambil dari bank juga kan, bukan dari bawah bantal diambil kan gitu. Nah, artinya bahwa ini secara ekonomi tidak ada pengaruhnya dari rekening A ke rekening B, uangnya segitu-segitu juga. Dan tanpa wakaf uang juga ada, karena SBSN kalau dia bukan termasuk hibah, maka dia harus utang. Utang berdasarkan kalau ini adalah uang umat, maka berdasarkan syariah, yaitu surat berharga syariah negara. Selama ini setiap tahun pemerintah menerbitkan surat berharga syariah negara. Jadi apa bedanya? Itu nggak ada bedanya gitu. Itu pertama. Terus kedua, lagi pandemi. Tadi Prof. Azumadi juga mengatakan ini pandemi kok bukannya diberikan semua orang lagi susah gitu, kok dimintakan uang gitu, dimintakan sumbangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat, pemerintah itu memberikan stimulus. Namanya stimulus itu banyak orang lagi susah, ekonomi lagi susah diberikan stimulus. Nah, sekarang kok dari rakyat mau diambil. Itu artinya destimulus, artinya akan mengurangi konsumsi dari masyarakat. Nah, jadi kalau dia memberikan stimulus, sebetulnya uangnya itu sudah ada. Orang sekarang di tahun 2020 itu kan ada SILPA. SILPA itu namanya sisa lebih pembiayaan anggaran. Defisit kita pada 2020, tahun 2020 itu cuma defisit kita 956 triliun defisit. Tetapi pemerintah menarik utang 1.190 triliun. Jadi ada kelebihan penarikan utang 234 triliun. Kelebihan utang, ada uangnya di kas. Untuk apa? Kok nggak dipakai cuma 1 triliun aja untuk yang tadi infrastruktur? Kenapa mesti minta wakaf lagi? Sumbangan lagi gitu. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Di satu pihak pemerintah mempunyai uang yang begitu besar, di lain pihak pemerintah juga meminta dana dari masyarakat. Lalu di sisi lainnya pemerintah memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan besar pajak-pajaknya dikurangin, katanya stimulus buat itu. Lalu memberikan juga pinjaman-pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan. Ya, mereka diberikan tuh cash flow, cash kalau ada kesulitan dikasihkan, terutama BUMN. Rakyat yang lagi kesulitan itu ya dibantu dengan bantuan sosial. Ya kita tahu bantuan sosial itu tidak cukup, ada uang sangat lebih itu tapi tidak diberikan untuk mengatasi pandemi dan tidak diberikan untuk mengatasi pemulihan ekonomi, khususnya mengatasi konsumsi dari masyarakat lapisan bawah yang terkena efek pandemi paling hebat, yaitu mereka yang kehilangan penghasilan yang tergantung dari penghasilan sehari-hari. Nah, inilah yang sebetulnya ada kontradiksinya, kenapa masih menerima wakaf uang ini, padahal uang masih banyak dan harusnya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Kalau uang masih banyak kok
ini sebenarnya kayak seperti kontradiktif dengan yang terjadi juga ya, karena kan banyak penghematan di mana-mana, bahkan gaji PNS katanya sempat mundur-mundur begitu di berbagai instansi. Nah ini sebenarnya pemerintah ini punya duit apa enggak sih gitu, Pak Antoni? Secara neraca balance sheet ada, dan saya bisa membuktikan bahwa di situ ada, di rekening mana ada. Pemerintah pada akhir 2019 itu masih mempunyai rekening uang di rekening Bank Indonesia dan bank komersial 208 triliun. Silpanya sendiri 212 triliun saldonya. Dan ada penambahan 234 triliun pada akhir tahun. Jadi itu uang ada. Tapi uang itu dari hutang begitu ya? Uang itu dari utang dihimpun, dari kelebihan pembiayaan anggaran ngomongnya. Jadi ada kelebihan, jadi utang. Misalkan defisit 100, dia utang 120. Dari utang ditumpuk gitu. Harusnya dipakai. Orang sudah utang kok, ya sudah pakai aja. Apalagi untuk pemulihan ekonomi kan, untuk rakyat, bantuan sosial atau bantuan yang lainnya. Tapi kan utang juga nanti harus dibayar, Pak. Ya tapi kan ini sudah ditarik utangnya. Uangnya dianggurkan gitu, toh juga harus bayar, tidak produktif. Kalau dia diputarkan ke dalam ekonomi, kalau rakyat miskin dibantu, rakyat miskin lalu melakukan konsumsi, menambah konsumsi, dia kan ekonomi akan berbalik naik. Oke, baik. Ini banyak yang mungkin kurang paham. Saya ke Pak Azumardi. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini selain dari segi ekonomi, Pak Azumardi Azra, juga orang menjadi agak seperti sentimen begitulah. Dulu Islam sering seperti begitu seperti stereotype radikal itulah istilahnya begitu ya. Bahkan kota amal katanya menjajah teroris dan lain. Tapi giliran ini ya itu yang menjadi seperti sentimen begitu. Ya memang banyak sih beredar di WA group ya, berbagai macam itu rasa mungkin kesel, jengkel atau apa gitu. Ini pemerintah ini maunya kayak apa ya? Sama Islam dianggap kurang bersahabat atau melakukan mungkin persekusi, atau bahkan ada yang menuduh pemerintah itu menerapkan politik Islamofobia, walaupun dalam satu seminar saya dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD, dia membantah gitu ya, membantah itu, dan saya juga tidak setuju kalau dianggap pemerintah itu punya sikap Islamofobia. Saya kira memang ada sih kebijakan hukum ya, penanganan hukum kasus yang tidak bijak ya. Misalnya pihak oposisi ditangkap, misalnya sampai sekarang pun juga nggak jelas ujung pangkalnya. Penembakan itu ya. Sahganda Nainggolan misalnya, kemudian dipamerkan di konferensi pers dengan tangan ditahan dengan baju tahanan gitu. Itu kan penanganannya yang membuat penanganan kasus yang bagi sebagian umat itu menjengkelkan, menganggap bahwa pemerintah ini bersikap diskriminatif lah. Kalau ada buzzer yang misalnya menyerang umat misalnya, dibiarkan. Abu Janda misalnya ya. Nah sekarang kan lagi ramai itu Abu Janda misalnya ya kan, menghantam Islam sana sini ya dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya ada yang menyerang pemerintah, dengan segera ditangkap, ditahan misalnya. Ini yang seperti itu, sehingga kemudian ketika pemerintah menyerukan gerakan pengumpulan wakaf kontan ini, mereka menjadi heran, nih pemerintah ini apa gitu kan. Pada satu pihak dengan kita itu tidak terlalu bersahabat, kok maunya kemudian duit kita aja mau dikumpulkan, mau diambil gitu kan, begitu. Dan kemudian malah mengkritik sampai dengan gaya berpakaiannya ya kan, tiba-tiba saja kalau mau mengumpulkan zakat pakainya pakaian busana muslimah kayak Mbak Rahma ini atau mirip-mirip Mbak Rahma inilah gitu ya. Jadi ini kejengkelan-kejengkelan yang ada di dalam masyarakat yang mungkin saya kira tidak diperhitungkan oleh Presiden Jokowi dan juga oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan oleh karena itu tidak bijak. Karena menurut saya tadi Pak Antoni sudah menjelaskan dari sudut fiskal keuangannya itu tuh juga nggak bijak, tidak pada tempatnya. Pakai apa gitu ya? Kalau tadi yang saya bilang, kalau
pemerintah menjadi nazirnya, pemerintah itu bisa Kementerian Agama atau mungkin juga lembaga semi pemerintah bisa juga ya kan, tapi tetap aja itu adalah lembaga negara kan, tidak boleh sebetulnya tidak ada istilah menyebutkan ini sumbernya dari mana, revenue atau apa gitu kan, atau dari pajak, tidak ada kalau itu. Mungkin itu jatuhnya bisa-bisa jadi pungli ya kalau tidak ada dalam mata sumber revenue pemerintah itu dari mana saja, pemasukan pemerintah. Tidak ada misalnya hibah pemerintah itu, hibahnya mungkin dari luar negeri, dari Sultan Brunei dulu pernah zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, tapi kan nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu nggak bijak sebetulnya dilihat dari sudut hubungan yang lebih bersahabat ya, menciptakan hubungan yang lebih bersahabat di antara umat Islam secara keseluruhan dengan pemerintah juga nggak bijak gitu ya. Karena kemudian seperti yang tadi saya katakan, ada memang kalangan yang sangat kritis dan terhadap pemerintah karena menganggap pemerintah itu tidak adil misalnya. Ada yang seperti itu. Dan kemudian juga, dan ini mungkin nggak bisa diabaikan saja, apalagi dengan adanya kasus misalnya Rizik Syihab misalnya yang ditahan sampai sekarang pun juga nggak jelas ujung pangkalnya kan, ditahan begitu saja juga nggak jelas, katanya juga sakit-sakitan. Kenapa misalnya supaya sebetulnya pemerintah itu kalau mau bijak kasih dulu gesture ya, gesture atau isyarat yang bersahabat lah, misalnya coba yang ditangkap-tangkap itu yang ikut dalam kami misalnya Syahganda Nainggolan dan kawan-kawannya itu dibebaskan dulu setelah sekian lama ya kan, ditahan oleh polisi nggak jelas ujung pangkalnya, atau misalnya Rizik Syihab juga dibebaskan sebagai sebuah gesture, baru kemudian minta uangnya gitu kan, mungkin masih ada yang mau ngasih gitu. Tapi kalau keadaannya seperti ini, saya kira yang muncul itu seperti yang Mbak Rahma bilang tadi itu, orang yang omelan-omelan, mungkin kritikan, dan bahkan juga ada makian yang keluar dari situ itu, yang sebetulnya nggak enak kalau kita omongkan gitu, tapi itu fakta yang ada ya. Dan saya kira kalau mau ditertibkan oleh katakanlah Direktorat Cyber Polri misalnya, itu terlalu banyak untuk bisa ditertibkan gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang, ini tidak dengan waktunya, tidak cocok juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebahagian lah, minimal sebahagian. Kalau mau dikualifikasikan lagi itu sebahagian kecil Islam gitu. Kalau prioritas umat Islam yang ada di NU ataupun di Muhammadiyah mungkin menerima saja, atau mungkin mereka diam-diam saja ya, nggak mau ngikuti itu. Jadi ini yang kita sayangkan gitu, tidak disertai kesepakatan lebih dahulu gitu, dan juga tidak ada sosialisasi pendekatan yang lebih friendly, yang lebih bersahabat gitu ya dari pihak pemerintahnya sendiri. Baik, saya beralih ke Pak Antoni ya. Meskipun tadi dikatakan oleh Pak Azumardi Azra ya bahwa lu siapa yang mau ngasih wakaf ini, wong kita semua lagi susah dan lain. Tapi di sisi lain justru pemerintah begitu optimis ya bahwa ada 188 triliun bahkan sampai 2.000 triliun sebenarnya. Ini kan sebenarnya potensi yang sangat besar sehingga perlu dikelola lebih profesional lah oleh pemerintah. Nah, jadi saya tambahkan sedikit tadi. Seandainya pun Prof. Azumardi ada yang mau menyumbang, ada yang mau memberikan wakaf uang, pertanyaannya diberikannya kepada siapa, kan gitu. Negara tidak bisa terima, harusnya negara tidak boleh, itu pertama. Terus yang kedua, tadi yang dikatakan juga bahwa ya ini wakaf uang ini bisa mengentaskan ya untuk fakir miskin dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pasal 34 yaitu mengenai kesejahteraan sosial ya, kan pasal 34 itu mengatakan ayat satunya fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Apakah ini pengakuan bahwa negara ini tidak bisa memelihara lagi, jadi harus melalui dana-dana wakaf gitu? Ini kan artinya ini sangat sensitif sekali bahwa
presiden dan wakil presiden mengatakan hal-hal seperti kayak begini gitu. Janganlah. Karena pada saat ini dianggap sebagai pengakuan bahwa tidak bisa melaksanakan undang-undang dasar yang pasal 34 ini. Nah, itu. Nah, itu kembali bahwa potensi itu adalah ada 2.000 triliun atau apapun. Ini kan perlu dicek lagi. Jadi presiden, wakil presiden ini jangan cepat percaya bahwa potensi itu 2.000 triliun. 2.000 triliun ini uangnya siapa saja. Karena kalau kita lihat jumlah seluruh tabungan, jadi simpanan masyarakat di dalam itu adalah di dalam sistem perbankan cuma 6.600 triliun. Kalau ini 2.000 triliun, ini untuk mereka yang bisa mewakafkan, berarti kan ini ekonomi kita masih idle. Padahal 6.600 triliun tadi simpanan itu sudah menjadi kredit. Udah diberikan sebagai pinjaman kepada masyarakat gitu. Jadi sudah secara cash sudah tidak ada lagi segitu gitu. Dan apakah 180 triliun itu pun saya meragukan gitu. Jadi kalau kita lihat jumlah aset perbankan kita dengan jumlah yang simpanan cuma 6.600 triliun dan bahkan seluruh uang beredar dalam arti luas itu cuma 6.800 triliun. Jadi potensi 2.000 triliun itu menurut saya adalah ya hanya sebagai angan-angan aja, mimpi. Seperti juga yang kita bilang bahwa kita masih ada uang di luar negeri 11.000 triliun. Nah ini kan hanya mimpi saja. Jadi kan tidak ada uangnya itu dan tidak bisa dibawa masuk. Bukan tidak bisa dibawa masuk, memang tidak ada uang segitu gitu. Mau 11 triliun itu dari mana coba kita hitung? Orang PDB kita aja bertumbuhnya sekian kok. Jadi ya ini, jadi secara kalkulasi ini sulit dikatakan bahwa di sini bisa ada 2.000 triliun atau 180 triliun. Nah, kedua, di dalam ekonomi ini kita harus mengerti kalau itu ada di dalam sistem, sudah di dalam sistem ekonomi, sudah di dalam sistem perbankan, uang berapapun itu sudah tidak ada artinya lagi karena di dalam ekonomi itu berarti ngambil dari kiri keluar dari kanan gitu. Jadi itu saldonya adalah zero sum game gitu. Pindah tempat saja. Iya, jadi kalau seandainya ada bilang oke, kita bicara sekarang masyarakat mau memberikan wakaf uang. Ada 2 triliun. Kan dikeluarkan tuh. Ya kita contoh yang lebih ekstrim lah, ada 100 triliun kita mengikuti jalan pikirannya Gerakan Nasional ini. 100 triliun diambil dari mana? Dari rekening-rekening di bank kan. Jadi rekening di bank itu diambil, dipindahkan ke rekening wakaf uang. Berarti kan rekening di bank itu akan turun 100 triliun. Berarti akan berkurang 100 triliun untuk dipakai kredit-kredit lain. Nah sehingga masalahnya adalah bahwa kredit untuk sektor-sektor lain itu akan terhambat. Nah, ini akan memicu kompetisi untuk meminta kredit. Nah, sehingga mendorong suku bunga naik. Nah, ini akan justru akan membuat ekonomi menjadi terpuruk karena suku bunga naik, kredit berkurang di dalam itu hanya untuk disedot kepada infrastruktur. Ya. Jadi, tapi kalau infrastruktur itu sendiri bukankah juga bisa menguntungkan distribusi dan lain memberi keuntungan buat masyarakat banyak juga ya karena kan jalannya dipakai untuk umum begitu. Iya, jadi artinya bahwa apakah ke infrastruktur begini secara ekonomi total selama itu ada investasi 100 triliun kan doesn't matter mau dimanapun. Sekarang kita lihat yang mana yang lebih efektif kan gitu. Ya, kalau saya di infrastruktur 100 triliun atau saya di pabrik 100 triliun kan gitu. Nah, value added yang lebih banyak yang mana gitu. Malah infrastruktur ini apakah ini sekarang dianggap sebagai tol? Kalau dianggap tol lebih bahaya lagi. Kalau tidak dianggap tol berarti ini adalah pinjaman dari SBSN yang negara tadi untuk membiayai infrastruktur. Tidak ada pengembaliannya jadi dari taxpayers lagi. Jadi dari pajak atau dari ya yang cukai yang mau naik ya,
Ada nih sekarang yang mau naik cukai PPN gitu kan, dari untuk rakyat-rakyat kecil itu mau diambilin lagi duitnya gitu. Ya itu kenapa Apakah sih dari seperti situ? itu Pak Antoni? Cukai naik, PPN naik. Nah ini mengapa sih pemerintah kok seperti apa ya? Tadi tuh katanya tadi uangnya ada, tapi kenapa cukai dinaikkan, PPN naik, BPJS naik, semua listrik naik begitu? Kenapa seperti itu? Nah, kita membedakan dua. Uang ada benar, tetapi uang itu ada kan dari utang. Nah, kalau kita lihat di sisi lain, kita punya pendapatan negara kan turun terus. Rasio pajak kita itu sudah tinggal 8,3%. Kalau kita lihat dari seluruh pendapatan, berarti ditambah pendapatan negara bukan pajak, itu sekarang cuma sekitar 10,6%. Jadi pendapatan kita, padahal kita punya pengeluaran kurang lebih 16% dari PDB. Jadi akan ada defisit 6%. Ini kalau didiamkan defisitnya 6% terus bertambah. Nah, pemerintah mau menaikkan pajak supaya meningkatkan pendapatan. Bahwa di situ bukannya hanya adalah cash flow yang tadi cashnya ada, tetapi dari utang. Nah, pemerintah mau mengurangi utang, lalu mengambil dari pajak. Tapi salahnya adalah bahwa yang dibebanin adalah dari masyarakat kecil. Cukai rokok itu terbukti bahwa akan memberikan kontribusi kepada penambahan kemiskinan. Karena mayoritas perokok adalah rakyat-rakyat kalangan bawah. Bahwa cukai menaikkan harga rokok itu akan mengurangi perokok, jumlah perokok itu adalah tidak terbukti di dalam banyak penelitian untuk itu. Jadi tidak terbukti dengan kita punya selama 5 tahun ini, dan ini tahun ke-6, di mana cukai rokok naik setiap tahun tetapi tidak mengurangi jumlah perokok. Karena jumlah perokok itu adalah kalau di dalam ekonomi namanya inferior goods, barang inferior. Artinya barang inferior itu pendapatan kita semakin tinggi, maka permintaannya semakin kurang. Jadi kalau kita lihat orang-orang dengan pendapatan tinggi, orang-orang kelas atas, itu malah jarang yang menjadi perokok. Justru kalangan bawah yang banyak. Nah, disinilah bahwa pemerintah harus jadi melihat kalau mengambil cukai, itu harus dari yang mana gitu. Harus dari yang kalangan atas, jangan kalangan bawah. Ini akan menambah kontribusi kepada kemiskinan. Tadi Prof. Azumardi mengatakan bahwa kemiskinan kita itu sekarang tinggal ya 9% gitu ya, 1 digit gitu ya. Itu kemiskinan berdasarkan data BPS, di mana bahwa Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas, itu kemiskinannya itu menurut Bank Dunia itu diukur dengan $5,5 per hari per kapita dengan kurs purchasing power parity. Artinya pada saat itu bukan kurs yang 14.000 sekarang nih, kurs itu kurang lebih 7.000, kurang lebih setengahnya gitu. Nah, jumlah miskin kita, jumlah rakyat miskin dengan kriteria itu ada 150 juta orang. 150 juta orang. Ya, kurang lebih setara dengan hampir 60% gitu. Dan itu ada di Bank Dunia, itu pada tahun 2018. Ya, kalau kita mengatur itu 2018 gitu. Pasti sekarang ini naik lagi. Dengan adanya pandemi di 2020, kemiskinan ini akan naik lagi. Jadi kalau kita masih memakai kriteria Bank Indonesia, Bank Dunia, maka Bank Dunia. Jadi maka kita punya kemiskinan itu sangat tinggi sekali. Nah, sekarang yang dimintakan atau perpajakan, kalau kita tadi mau fakir miskin dipelihara oleh negara, itu harus ada yang namanya mekanisme redistribusi pendapatan. Nah, kalau kita dengan wakaf, ini bukannya namanya untuk memberantas itu. Jadi tidak ada redistribusinya, itu akan tetap secara pendapatan, akan tetap mendapatkan ketimpangan kesejahteraan sosial yang tinggi.
Nah, di sini peran negara dengan melakukan redistribusi itu ini gagal karena semakin tinggi gitu, kesenjangannya. Kalau ini Pak Antoni, PPN ini juga naik, ini juga berlaku untuk semua pendapatan atau gimana? Iya, kalau kita lihat sekarang begini, yang semua pendapatan iya, tetapi kita lihat siapa yang konsumsi ini. Jadi maksudnya yang konsumennya itu siapa? Kalau rokok kan mayoritas konsumennya adalah masyarakat kalangan bawah. Nah, kalau kita lihat token listrik, siapa konsumennya? Karena kalau yang sudah abonemen itu kan sudah ada PPN-nya. Nah, sekarang mereka mau menagih PPN sesuai dengan orang yang non token listrik dengan yang token listrik, yang abonemen sama yang token listrik mau disamakan. Padahal yang token listrik ini adalah kebanyakan adalah sebetulnya di kalangan bawah. Tapi kan tidak 900 tidak kena katanya. Iya, yang tadi Prof. Asyumar dikatakan, yang 900 itu ada di mana nantinya sekarang gitu kan? Ada katanya yang apartemen. Kalau 900 masih ada lah. Yang 450 kan sudah tidak ada. Oke, yang 450, yang 900 ada. Ya, yang itu token. Tetapi kalau yang abonemen kan nggak kena. Yang abonemen kan sudah ada, sudah dikenakan gitu. Ini yang untuk token saja. Dan kedua, begini, saya tambahkan, token listrik menurut saya ini adalah melanggar undang-undang. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan mengatakan bahwa konsumen wajib membayar tagihan pemakaian listrik. Ini harus ada tagihan dulu, pemakaian dulu, baru bayar. Seperti abonemen. Nah, jadi ini pun sebenarnya dipertanyakan, kenapa mesti ada token listrik? Ini ada diskriminasi. Ada yang abonemen, ada yang tidak, ada yang bayar duluan, ada yang tidak. Nah, ini yang itu, dan masalahnya adalah ini melanggar undang-undang gitu. Oke, dari segi itu seperti itu ya Pak. Apalagi kalau PPN-nya mau naik dan tentunya ini semakin menjadi beban bagi masyarakat ya. Sementara pajak yang perusahaan besar tadi malah dapat stimulus ya Pak ya, dapat potongan pajak begitu. Di dalam pandemi ini banyak, dan kita tahu bukan hanya pandemi ini, di dalam undang-undang yang baru bahwa PPh itu kan turun terus dari sekarang sampai dari 25% menjadi 22%, dan mungkin tahun 2023 ya 2023 ya kalau nggak salah turun lagi menjadi 19%. Jadi mereka turun terus gitu. Itu pajak perusahaan gitu. Oke, memberikan stimulus insentif katanya ya supaya perusahaan bisa mendapatkan laba lebih tinggi. PHK lah ya, biar menyerap lapangan pekerjaan ya tadi itu. Ya, ini juga seperti itu Pak Azumardi Azza, seandainya ini bisa ya, meskipun secara dasar hukum tadi sudah dijabarkan ya tidak bisa, tapi mikirnya kan ini jika dikelola oleh pemerintah ini akan bisa lebih berdaya guna begitu loh, daripada jadi masjid, musola. Ini lebih pada masalah sekarang ini kan mengentas pengangguran tadi itu loh. Tidak ada jaminan ini Mbak Rahma, bahkan yang dikelola pemerintah itu rusak ya. PLN itu memegang monopoli listrik ya, dan semaunya sendiri ya, dibilang oleh Pak Antoni itu ya kan, melanggar undang-undang. Kita harus bayar lebih duluan, kalau enggak dicabut. PLN bilang kalau Anda nggak mau ya sudah, Anda nggak usah pakai listrik, kayak begitu itu ya, dicabut. Nggak ada dialog, nggak ada pembicaraan. Pokoknya pemerintah itu maunya sendiri, ya kan. Apalagi yang monopoli, kecuali yang nggak monopoli, ya. Tapi kadang-kadang nggak monopoli itu melakukan oligopoli. Misalnya kalau pom bensin Pertamina tidak menurunkan harga bensin, harga BBM, maka kemudian Shell juga nggak mau. Mereka sepakat itu bikin oligopoli mereka itu. Ini yang sebetulnya menurut saya rusak gitu ya, rusak. Jadi oleh karena itu kalau misalnya wakaf cash ini juga dikelola oleh siapa ya kan, pemerintah kan sebetulnya nggak boleh jadi nazir. Nazir itu yang mengelola wakaf itu, yang menerima wakaf. Ya, tidak ada dalam undang-undang melanggar ketentuan undang-undang seperti yang dibilang oleh Pak
Pak Antoni tadi tentang sumber-sumber pendapatan negara. Revenue negara itu kan ada dari pajak, dari macam-macam pajak, Baik, dari hasil baik. bumi, Tapi tadi macam-macam lah. mau menambahkan ya Pak Antoni? Iya, cuma tadi itu mengenai PLN. Begini Prof, PLN Ya, terputus. Ya, terputus. Saya sambung ke Pak Azumardi Azra lagi ya. Ya, tapi Pak Azumardi Azra selain itu tadi itu di tengah korupsi yang begitu masif begitu ya. Nah, ini malah bukan ingin membenahi korupsinya dulu begitu, maka akan mengelola dana masyarakat yang selama ini sudah dikelola di masyarakat begitu ya Pak Azumardi Azra. Iya, ya. Ya itulah di dalam pemerintahan itu ada orang-orang yang memang tidak punya hati nurani ya kan. Uang negara, uang publik itu dirampok aja gitu. Jadi tidak ada jaminan walaupun itu atas nama uang zakat, infak ataupun wakaf, aman dari tangan-tangan jahil, perampokan juga enggak. Kita masih lihat kan sering juga di TV itu. Tidak, kalau di TV ada orang kecil, orang rakyat kecil lah melarikan misalnya kotak amal misalnya kan. Berapalah isi kotak amal, tapi itu contoh bahwa pencurian itu ada di mana, di bawah, di atas gitu. Nah, oleh karena itu kita harus serahkan itu kepada negara tidak pada tempatnya ya untuk mengelola itu. Udahlah biarkan masyarakat yang mengelolanya melalui lembaga-lembaganya, apakah itu ormas ataupun lembaga las ya, lembaga amil. Apalagi jika wakaf ini tadi itu harus memberi keuntungan begitu ya Pak. Ya itu saya kira juga menggantang asap. Jadi menyatakan misalnya potensi apa itu wakaf kontan uang itu misalnya ribuan triliun misalnya, ya nggak ada lah. Potensi aja sudah diadakan survei bertahun-tahun itu tahun 2020 kemarin potensinya itu 280 triliun. Cuma 280 triliun. Dan yang terkumpul sudah bertahun-tahun sejak tahun 90, akhir 90-an, itu sampai tahun kemarin itu yang terkumpul dari potensi itu yang bisa direalisasikan itu sekitar 10 triliun. 10 triliun, ya 10 triliun ya banyak ya, banyak. Tapi ya nggak sampai ratusan triliun, apalagi ribuan triliun. Jadi menurut saya pemerintah janganlah ambil sumber masjidnya, madrasahnya, pesantrennya, mungkin juga untuk hal-hal yang lain untuk kepentingan inilah kepentingan masyarakat gitu. Iya. Masyarakat yang dalam kesulitan masih juga dibebani wakaf yang kemudian dikumpulkan oleh pemerintah. Ya. Tidak Ini pada kan tempatnya. nggak wajib, jadi bukan wajib Pak Azumardi Azra. Jadi daripada wakaf itu dibuat yang musola masjid. Memang bukan wajib, tetapi kalau negara sudah ikut campur itu susah. Apalagi kemudian dibilang misalnya ya oleh pejabat tinggi kita itu apa presiden atau wapres ya realisasi wakaf ini melibatkan BUMN. Ya, kalau udah begitu kan kalau yang namanya pejabat tinggi bilang begitu, BUMN-nya merasa itu sebagai perintah. Jadi oleh karena itu mereka kemudian melakukan itu sama dengan pemungutan zakat oleh misalnya oleh lembaga basis ya. Basis itu kan semi pemerintah ya, bergeraknya juga atas dukungan pemerintah ya ke perusahaan-perusahaan ya kan, dan perusahaan-perusahaan itu ya sungkan kalau nggak ngasih kepada misalnya badan amil zakat resmi itu yang dari pemerintah itu, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sungkan dia. Karena kalau tidak mau ngasih, ya nanti mungkin akan ada kesulitan ini, kesulitan itu gitu. Nah, jadi oleh karena itu kalau dibilang sukarela, ya mungkin hanya di dalam ucapannya, tetapi di dalam prakteknya ketika misalnya dihimbau perusahaan-perusahaan misalnya untuk memberikan wakaf kontannya, itu bukan sekedar himbauan dalam prakteknya, itu adalah dalam kenyataannya ya itu beban gitu, ditafsirkan, dipahami sebagai kewajiban. Karena kalau himbauan itu tidak diikuti, maka mungkin nanti akan ada masalah-masalah, kesulitan-kesulitan tertentu gitu. Jadi di situ kalau mungkin dari wakif, orang-orang yang memberikan wakaf
orang-orang mandiri gitu ya, orang-orang individu atau kelompok yang mandiri seperti kita-kita ini, misalnya ya mungkin bisa kita tidak pedulikan, himbauan ya silakan aja ngimbau, kita nggak mau ngasih gitu kan, misalnya bisa saja begitu. Nah, tapi kalau misalnya BUMN yang diimbau atau perusahaan-perusahaan besar dihimbau, misalnya yang swasta itu dihimbau gitu ya, walaupun belum tentu juga perusahaan swasta itu misalnya boleh disebut sebagai perusahaan swasta Islam ya kan, tapi perusahaan swasta biasa umum lah gitu ya. Tapi karena dihimbau oleh pemerintah mau nggak mau ya mereka kemudian mengeluarkan juga, mau juga, sama lah gitu. Kita tahu kalau kita lihat data dari Badan Amil Zakat yang resmi gitu ya, yang semi pemerintah itu kan ada di pusat, ada di daerah ya. Ada di DKI itu namanya Lazis gitu kan, Bazis dan seterusnya itu. Nah ini kan dipahami oleh mereka himbauan itu adalah sebagai kewajiban gitu atau perintah gitu. Yang kalau nggak mereka laksanakan nanti akan ada mungkin konsekuensi atau sanksinya, baik langsung maupun tidak langsung gitu. Saya kembali tadi Pak Antoni Budiawan terhubung lagi nih sepertinya. Tadi sempat terganggu ya, ini kan hujan sekarang jadi jaringan internet sering terganggu. Ya silakan ini Pak Antoni. Mau menyambung soal PLN tadi katanya. Mengenai PLN, jadi kalau kita lihat bahwa di satu sisi ada kewajiban konsumen dan di lain sisi adalah kewajiban dari PLN. Jadi kalau kita lihat PLN itu mewajibkan menyediakan listrik. Jadi tanpa ada tahu bayar atau tidak bayar dulu. Jadi kewajibannya adalah menyediakan listrik. Kewajiban konsumen setelah dia memakai ada tagihan baru bayar. Dan kalau kita tahu ya biasanya ada kalau kita nggak bayar dalam 1 bulan, kemudian bulan kedua itu baru diputus atau ada warning lah gitu ya. Nah itu adalah di dalam undang-undang tenaga listrikan. Dan ini sangat aneh kalau kita bilang kalau Anda tidak ada duit lalu Anda tidak boleh pakai PLN. Ini udah tidak ada listrik itu, ini sudah lebih liberal lagi dari negara yang paling liberal, yaitu di Amerika Serikat. Amerika Serikat Anda tidak ada duit hari ini, Anda mau cari duit, lagi sedang bekerja, Anda belum dapat duit, tapi rumah ada listrik dulu. Setelah Anda dapat gajian, baru akhir bulan Anda bayar gitu. Nah ini ya ironi di negara kita. Iya, baik. Ini mungkin saya ke Pak Azumadi Azra lagi ya. Ini yang terakhir mungkin ini soal Islamofobia tadi itu. Karena tadi disinggung oleh Pak Azumadi Azra bahkan sempat diskusi ya dengan Menko Polhukam ya Mahfud MD bahwa tidak ada Islamofobia begitu ya. Tapi kenyataannya ya mulai dari kasus-kasus yang terjadi ya seringkali dianggap tindakan pemerintah ini sedikit dianggap berlebihan begitu ya sampai ditembak, ada penembakan Laskar FPI seperti itu, kemudian sampai mungkin ini kalau tidak salah ya himbauan atau aturan ya PNS tidak boleh ex FPI atau HTI seperti itu. Nah ini orang menganggapnya ini berlebihan, sementara ya kalau Pak Azumadi Azra melihatnya seperti apa? Apakah benar tidak ada Islamofobia seperti yang Pak Azumadi Azra katakan tadi gitu? Ya kalau Islamofobia itu kan sikap anti-Islam yang sistemik ya, sistemik dalam berbagai lapangan kehidupan lah gitu ya, kebijakan-kebijakan politik ya. Jadi tapi saya kita seharusnya menghindari generalisasi ya. Menurut saya kalau kita bilang pemerintah sekarang ini Islamofobia itu menurut saya ngebiah-uyah, terlalu berlebihan lah. Bahwa ada aparat pemerintah yang tidak sensitif iya, atau menggunakan kekerasan secara berlebihan iya ya kan, demo digebuki ya kan, ada yang sampai meninggal di mana tewas gitu kan, termasuk juga Laskar FPI itu menurut saya kekerasan yang berlebihan, yang itu seolah-olah direstui oleh negara. Saya menulis itu di beberapa media nasional mengkritik kebijakan itu. Seharusnya pemerintah dalam hal ini presiden itu menegur Kapolri untuk tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan ya kan. Menangani demo mahasiswa digebuki, ditahan ya kan, sampai sekarang pun misalnya di Banten itu mahasiswa UIN Banten itu masih ada demonya udah lama sekali.
tahun 2019, tapi masih dikenakan wajib lapor. Coba, wajib lapor 2 kali seminggu. Itu berlebihan, tindakan-tindakan yang berlebihan yang saya kira mengakibatkan munculnya kemarahan, ya, menjadi penyimpan potensi kemarahan yang laten di dalam diri orang ataupun masyarakat. Jadi seharusnya pemerintah harus lebih bijaksana lah gitu ya menangani itu. Saya kira kalau bisa ditangani secara persuasi ya polisi dalam hal ini, kita titip pesan kepada Kapolri yang baru ya, selama masih bisa seharusnya selalu melakukan pendekatan yang persuasif. Jangan cepat-cepatlah menggunakan tindakan-tindakan yang keras, apalagi kekerasannya itu tidak bisa dikontrol ya. Polisi mengklaim bahwa kita melakukan tindakan yang terukur ya. Kalau terukur kok sampai mati gitu kan, begitu ya pertanyaannya di dalam masyarakat kita. Jadi oleh karena itu saya kira dalam hal ini pemerintah, terutama presiden, berkewajiban untuk menegur aparatnya kalau melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Kalau diam-diam saja, itu seolah-olah merestui, condoning violence. Itu dalam bahasa Inggrisnya, condoning violence, merestui tindakan kekerasan. Ini yang nggak boleh. Itulah yang mengakibatkan demokrasi kita menjadi merosot di dalam penilaian berbagai lembaga internasional. Karena apa? Penegakan hukum itu disertai dengan tindakan-tindakan brutalitas ya dari aparat keamanan. Nah, ini harus dihindari hal-hal seperti itu karena kemudian mengakibatkan masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan, no trust kepada pemerintah. Nah, itu mengakibatkan terjadinya pengikisan modal sosial. Kalau modal sosial kita terkikis, maka tidak akan ada program yang dicanangkan oleh pemerintah bisa berhasil. Banyak ditanggapi secara skeptis ya, tidak percaya gitu. Ini yang kita lihat beredar di dalam kalau mau cermat gitu ya, aparat pemerintah terutama para pejabat tinggi lah, Pak Presiden, Wakil Presiden, KSP, para menteri, lihat apa yang berada di dalam WAG itu ya, dalam soal wakaf ini saja, wakaf kontan banyak sekali protes-protes. Meme-nya banyak sekali ya. Banyak sekali. Bahkan Profesor Din Samsudin mengeluarkan edaran itu supaya wakaf itu jangan diserahkan kepada, ya harus diserahkan kepada ormas lah gitu, yang seperti selama ini berlaku gitu. Walaupun dia tidak secara eksplisit melarang menyerahkan kepada pemerintah, tapi dia menghimbau agar wakaf itu diserahkan kepada yang lebih berhak. Yang lebih berhak itu ya ormas-ormas Islam, ya, organisasi Islam, yayasan Islam, dan seterusnya itu. Iya, ini seperti apa ya kontradiksi Pak Azumadi? Baru-baru ini kan Anda mengatakan tadi bahwa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya tidak sistematis ya, itu bahwa ada sebagian oknum ya yang memang agak berlebihan begitu ya. Tapi Anda mengatakan itu tidak sistematis, tetapi ini seperti negara begitu, misalnya rekening diblokir seperti itu kan tidak bisa dilakukan oleh perorangan begitu ya, rekening sampai yang penyandang dana semua diblokir begitu ya yang terkait dengan FPI, padahal itu kan tidak bisa dilakukan jika tanpa campur tangan negara begitu. Ya, itu berlebihan. Menurut blokir rekening bank itu juga berlebihan. Yang dilakukan oleh lembaga pengawas keuangan itu, PPATK, itu tindakan yang tidak benar, ya kan? Ini kalau misalnya ada rekening yang dicurigai, panggil aja orangnya itu, ya menurut saya sih, atau harus pemblokiran itu melalui pengadilan, izin pengadilan. Baru itu kemudian kita ini menghormati hukum. Kalau main blokiran sendiri, PPATK, saya kira itu lakukan kezaliman itu, ya, kezaliman. Ya. Karena di antara mereka yang rekeningnya itu diblokir, katanya itu dia memerlukan dana untuk perawatan ibunya yang sakit. Itu kan kezaliman hal seperti itu. Jadi menurut saya tindakan-tindakan yang berlebihan itu dihindarilah oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga yang kemudian juga sebetulnya PPATK itu mandiri ya kan, tapi kok kemudian seolah menjadi kaki tangan pemerintah.
kebijakan politik pemerintah yang itu secara tidak adil lah menurut saya ya, adil dan melakukan kezaliman gitu. Baik yang terakhir mungkin ini Pak Antoni. Ini terakhir juga mungkin closing statement juga Pak Antoni. Ada sedikit tambahkan. Ya, kita sayangkan bahwa gerakan nasional ini adalah untuk wakaf uang ini adalah diluncurkan oleh petinggi begini. Jadi terkesan bahwa negara ini sedang dalam krisis keuangan gitu. Jadi seharusnya adalah itu tidak melibatkan sampai ke unsur presiden, wakil presiden, bahkan menteri pun sebetulnya adalah harus menteri yang mengurusi itulah. Jadi kalau kita lihat begini, terkesannya bahwa negara ini kan tidak ada uang. Padahal tadi dikatakan bahwa negara ada uang untuk membiayai. Jadi secara pendapatan wakaf ini tidak bisa. Jadi berarti yang diharapkan, kalau bacaan saya benar, yang diharapkan ini kan pembiayaan. Jadi kelihatannya bahwa pemerintah sudah sulit mendapatkan pembiayaan untuk membiayai defisit yang sampai 1.000 triliun, 1.006 triliun, dan rencana utang 1.177 triliun. Itu yang ada di APBN 2021. Jadi kelihatannya sudah sangat megap-megap ini pemerintah. Jadi apapun mau diambil, sebagian pun yang kecil-kecil pun mau diambil gitu, wakaf dan sebagainya. Terus yang kedua adalah bahwa ini juga terkesan bahwa di situ adalah wakaf ya, kita punya sosialisasinya adalah bahwa wakaf ini untuk mengentaskan kemiskinan atau untuk fakir miskin. Ini juga sangat sayang sekali. Karena di sini menunjukkan bahwa seolah-olah negara tidak mampu lagi, sehingga pada saat itu pasal 34 ini yang ayat 1 tadi yang wajib memelihara, negara wajib memelihara fakir miskin, ini seolah-olah sudah tidak bisa lagi. Nah ini kan yang kita sayangkan kalau negara. Baik, sayang sekali nih Pak Antoni, mungkin internetnya terganggu, tapi kira-kira kita sudah menangkap intinya ya. Terima kasih ini sudah menyempatkan berdiskusi dengan kita meskipun on off ini ya Pak Antoni. Terima kasih juga Profesor Azumardi Azra. Tampaknya kita harus mengakhiri diskusi kita ini. Semoga ini didengar oleh pemerintah ya, karena ini murni maksudnya adalah masukan begitu ya Profesor Azumardi Azra dan Pak Antoni Budiawan, ini adalah kritikan atau masukan kepada pemerintah ya, bukan bermaksud nyinyir ya Pak Azumardi Azra. Tapi benar-benar semoga ini didengar begitu ya, sebagai masukan begitu. Baik, sekali lagi terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa bisa komen dan berdiskusi juga. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.